Sahabat pendidikan karakter, kurikulum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses transformasi pendidikan nasional. Karena itu kurikulum tidak bisa dikembangkan sendirian, tetapi harus melibatkan banyak pihak. Apakah norma-norma, tata cara pengaturan dan pengembangan kurikulum yang melibatkan banyak pihak ini sudah ada dan ditata di dalam norma draft RUU Sisdiknas saat ini? Tanya Pak Doni saja. Sahabat pendidikan karakter, kalau kita berbicara tentang kurikulum sebagai seperangkat rencana untuk mengajar dan memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik, maka kurikulum ini sebenarnya harus dikaitkan dengan konteks yang lebih luas, yaitu bagaimana ciri khas satuan pendidikan, bagaimana masyarakat di luar lembaga pendidikan itu nanti akan memanfaatkan hasil-hasil dari pendidikan itu untuk kepentingan mereka, misalkan dunia industri dan lain-lain. Apakah norma-norma yang seperti ini sudah cukup diatur di dalam draft RUU Sisdiknas saat ini? Coba kita lihat di dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, terutama pada pasal 28 ayat 2. Di situ dijelaskan secara eksplisit demikian. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan. Pasal 28 ayat 2 mengatakan demikian. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah atau madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan Dasar atau Kantor Departemen Agama, Kabupaten Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Tentu kalau kita lihat di sini ada kata-kata di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama, karena memang belum ada konteks untuk otonomi daerah. Ya. Jadi pada pasal ini yang terkait dengan bagaimana mekanisme supervisi, apakah itu oleh pemerintah daerah atau kantor urusan agama yang ada di kabupaten kota, itu perlu dievaluasi karena ada perubahan-perubahan kebijakan, terutama dengan kebijakan otonomi daerah. Meskipun untuk hal-hal yang terkait dengan pendidikan agama masih terpusat, tersentral. Tetapi yang ingin saya highlight di sini adalah dalam Undang-Undang Sisdiknas saat ini itu ada norma yang mengatur bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah itu dikembangkan sesuai dengan relevansinya. Jadi harus ada norma dikembangkan sesuai dengan relevansinya, dan siapa yang mengembangkan? Oleh setiap kelompok dan satuan pendidikan dalam kerjasama dengan komite sekolah dan madrasah. Artinya dalam undang-undang yang ada saat ini, partisipasi masyarakat, gotong royong di dalam mengembangkan kurikulum itu diberi ruang dan diberi jaminan perlindungan di dalam norma-norma Undang-Undang Sisdiknas. Tetapi kalau kita lihat draft RUU yang ada saat ini, norma yang seperti ini tidak saya temukan. Jadi pasal 38 ayat 2 ini dihilangkan begitu saja di dalam draft RUU yang saat ini sedang didesain oleh pemerintah, padahal ini sesuatu yang sangat penting sekali. Artinya didesain oleh satuan pendidikan, bahkan setiap kelompok. Supaya apa? Ya, tujuan pendidikan nasional itu tercapai. Karena masing-masing satuan pendidikan, baik itu yang dikelola dalam konteks Kementerian Agama maupun dalam konteks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, itu memiliki kekhasan dan keunikan, apalagi yang dikelola oleh sekolah swasta. Karena itu menurut saya, draft di dalam RUU Sisdiknas saat ini haruslah tetap memberikan norma tentang bagaimana berbagai macam kelompok, satuan pendidikan yang dikoordinasi oleh bagaimana koordinasi dan supervisi oleh pemerintah daerah maupun oleh unit-unit kerja dari Kementerian Agama itu tetap harus dilibatkan sebagai supervisi. Tetapi intinya adalah harus ada peranan masyarakat, peranan satuan pendidikan, penghargaan terhadap keunikan satuan pendidikan, terutama satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat di dalam mengembangkan kurikulum.
Dan ini ironisnya justru tidak ada di dalam draft RUU saat ini. Karena itu, draft RUU saat ini tentang kurikulum menurut saya harus ditata ulang dan diperbaiki. Sehingga partisipasi masyarakat, kemudian bagaimana satuan pendidikan, itu sungguh-sungguh ada dasarnya ketika nanti mereka dilibatkan di dalam mendesain kurikulum pendidikan. Sahabat pendidikan karakter, Anda menyaksikan program Tanya Pak Doni saja. Tanya Pak Doni saja. Analisis kebijakan pendidikan terkini, kritis, objektif, dan transformatif. Tanya Pak Doni saja.